Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Saudara guru ya Allah yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa hadir di tempat yang diucap Allah diberkahi oleh Allah ini, dan juga salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad SAW, manusia yang sangat mulia, yang kemuliaannya dimuliakan langsung oleh Yang Maha Mulia. Dan ketahuilah bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mahu diberikan apabila Rasulullah SAW melewati satu jalan, orang akan mahu nanti itu kalau kita di Rasulullah sini itu kenapa? Baunya sangat enak sampai Anas bin Malik Rasulullah SAW mengatakan, "Man syarrun atyab min Rasulullah SAW." Saya sebagai khadim Nabi Muhammad SAW, saya tidak pernah mencium bau atyab min Rasulullah SAW yang lebih wangi dari bau Rasulullah SAW. Dan ketahuilah bahwa Rasulullah SAW dalam Allah berikan banyak kecil sampai Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi mengatakan bahwa Malaysia Rasulullah SAW ada taman Rasul. Nabi Muhammad SAW dari kecilnya sampai besar ada taman Rasul dengan sifat-sifat yang sempurna. Buktinya saya kasih bukti, karena Sallallahu Alaihi Wasallam bukti dari Abi Quraish. Rasulullah SAW dijuluki dengan orang yang terpercaya sebelum Nabi diutus menjadi Nabi. Jadi orang Nabi Quraisy dijuluki dengan orang yang terpercaya. Dan dengan kemuliaannya Nabi Muhammad SAW, kita sebagai umatnya menjadi umat yang sangat mulia. Allah berikan di dalam Al-Quran. Allah bilang di dalam Al-Quran, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas." Kalian umat Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya umat yang pernah dikeluarkan. Dan ini Rasulullah SAW sangat mencintai umatnya. Pada saat Rasulullah SAW menjelang wafatnya, apa yang dia keluarkan dari muridnya Rasulullah? Bukan orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, tapi apa? Umatku. Maka daripada itu, apa yang bisa kita balas kepada Rasulullah? Di hari ini, mari bersama-sama kita berpikir bahwa Rasulullah SAW mencintai kita, terus kita bagaimana? Rasulullah SAW saja tidak ada kalau ada satu dari umatnya berada di neraka. Dan ingat, saya tahu di sini masih banyak yang lupa bahwasanya orang yang berbahagia di bulan maulidnya Nabi Muhammad SAW adalah Abu Lahab, musuh beriman. Dengan beliau berbahagia, senang pada saat maulid Nabi Muhammad SAW, sampai-sampai beliau mengatakan umat Allah meringankan azabnya di sini. Itu sebenarnya mengingat yang beriman kepada Rasulullah SAW, yang cinta kepada Rasulullah SAW. Kalau kita berbahagia di hari ini, di bulan Nabi, di bulan maulid Nabi SAW, kalau kita berbahagia dengan kehadiran Nabi, apa yang kita dapatkan pasti akan sangat besar. Dan kami yang sering katakan perkataan Imam Syafi'i, "Idza ahbabta as-salihin fa'lam anna fika khairan, wa idza ahbabta as-salihin fa'lam anna fika sirran." Yang artinya, apabila kamu mencintai orang yang saleh, maka ketahuilah di dalam dirimu ini ada kebaikan. Wa idza ahbabta as-salihin fa'lam anna fika sirran. Dan apabila orang saleh mencintaimu, maka ketahuilah di dalam dirimu itu ada satu rahasia yang tidak kamu ketahui. Terus saya ingin berkata, pertanyaan saya hari ini, "Wahai Nabi sebagai Nabi, terus bagaimana kalau ini
dinisbahkan kepada Nabi. Kalau kita mencintai Nabi, kalau kita mencintai orang soleh, sudah ada kebaikan dalam diri kita. Terus bagaimana dengan kemuliaannya Nabi Muhammad SAW? Kita mencintai Nabi, apa yang kita dapatkan? Kalau tidak ada sesuatu yang mengindikasikan, kalau orang soleh mencintai Nabi, maka kalian di dalam diri itu ada rahasia yang tidak orang ketahui. Terus bagaimana kalau Nabi mencintai Nabi? Kalau saya tidak bisa membayangkan apa bahasanya. Itu saja cukup dari saya. Yang lebih lagi dari diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam pembacaan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada dasar, ada tujuan pembacaan Maulid Nabi tidak jauh berbeda dengan tujuan mempelajari sirah nabawiyah, yang dimana para ahlinya mengatakan ilmu sirah nabawiyah ilmu yang berhasil fi hayatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mundu maulidihi ila hina yawmi wafatih, yang artinya satu bidang ilmu yang membahas biografi kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak lahirnya beliau hingga beliau wafat. Jadi ketika membaca Maulid Nabi, kita membaca sekalipun tidak tahu arti, itu sudah fadl, satu keutamaan. Tapi kalau yang mau yang afdal, sekaligus memahami makna dan artinya. Karena itu substansi dari Maulid Nabi agar mengenalkan kita kepada junjungan mulia Nabi pesan tercinta Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Sehingga apa? Ketika kita mengetahui biografi beliau, maka akan muncul rasa cinta. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenal itu yang paling penting. Kenal. Setelah kenal akan sayang, akan cinta. Setelah sayang dan cinta akan tumbuh rasa rindu kepada beliau. Nah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habib, ya, tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqin bi hadzal nuril mubin. Jadi tujuan pembacaan Maulid yaitu menumbuhkan rasa rindu bagi orang yang mendengar biografi Nabi Muhammad SAW dan menjadi orang-orang yang istimewa di kalangan orang beriman. Kalau kita sudah punya rindu kepada Nabi, cinta kepada Nabi, Al-Habib Ali mengibaratkan itulah orang-orang pilihan di kalangan orang beriman. Jadi sangat rugi sekali momentum Maulid kita adakan hanya sekedar seremonial, tapi substansinya adalah menumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sekalipun orang yang mengadakan Maulid Nabi tidak ada kata rugi, dengan niat berbagai macam. Kalau majelis ilmu digambarkan oleh Rasulullah SAW, ada orang hadir majelis ilmu niatnya hanya ingin cari makanan, tapi apa yang dia dapat? Kata Allah, dosa-dosanya diampuni, walaupun dia datang hanya niat untuk mencari makan atau hal-hal yang tidak ada kaitan dengan niat yang disebut dengan niat yang ibadah, menghadiri untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Rasul atau menuntut ilmu. Itu yang dikatakan humul qaumul ladzi la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah sekelompok kaum yang tidak pernah rugi dan celaka jika duduk bersama mereka. Wa tarwihul muta'alliqin bihadzal nuril mubin. Kemudian tujuan berikut menurut Al-Habib Ali yaitu untuk menghibur hati para pencinta Nabi Muhammad SAW. Inilah substansi paling utama di dalam pembacaan Maulid. Dan juga ada fadilah yang sangat besar. Kita berkumpul di dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW.
itu menjadi sebab dijauhkan dari bala dan musibah. Paling mujarab dan paling ampuh menolak bala dan musibah yaitu menghadirkan Nabi Muhammad SAW. Di antaranya peringatan-peringatan, perkumpulan-perkumpulan yang menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikatakan masyaika majma'al maulid yujalil qurub, tidak ada sesuatu yang paling ampuh menolak kesusahan, kesulitan, bala dan musibah seperti perkumpulan maulid Nabi Muhammad SAW. Maka Allah liyu'adzibahu wa anta fihi wa ma kana Allah mu'adzibahu wa hum yastaghfirun. Allah sudah menerangkan di dalam Al-Quran, Allah tidak akan mengazab mereka. Para ulama tafsir mengatakan mereka di situ adalah kaum musyrikin. Allah tidak akan mengazab mereka kaum musyrikin jika engkau ada di tengah-tengah mereka. Engkau di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi bisa dibayangkan Nabi berada di tengah-tengah orang musyrik yang menyebutkan Allah. Allah ingin menurunkan bala musibah kepada mereka, akan tetapi di situ ada Nabi Muhammad SAW. Allah tidak jadi menurunkan bala sebab ada kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Lantas bagaimana kita hadirkan Nabi Muhammad bukan di tengah-tengah orang musyrik, orang yang menyebutkan Allah, tapi kita hadirkan Nabi Muhammad di tengah-tengah umatnya yang beriman kepadanya. Maka kita mendapatkan perlindungan dari Allah Ta'ala, dan tentu kita akan mendapatkan rahmat, maghfirah, dan seluruh kebaikan akan ditumpahkan kepada kita yang berkumpul karena Nabi Muhammad SAW. Nah, kita perlu belajar masalah adab kepada Nabi. Nabi masih hidup, para sahabat berinteraksi dengan Nabi, Ahlul Bait juga berinteraksi dengan Nabi SAW. Mereka bisa menerapkan akhlak. Nabi telah wafat, berpindah ke alam barzakh. Kita masih dituntut berakhlak dan beradab kepada Nabi. Kalau kita membaca surat Al-Hujurat di bagian mukaddimah, bagian awal, di situ Allah mengajarkan kepada kita cara beradab kepada Nabi. Di antaranya Allah Ta'ala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Kalau konteks kekinian, adab ini berlaku. Apabila ada penceramah menyampaikan ceramah, tentu yang dibawa riwayat, tentu yang dibacakan firman Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW. Maka kita yang hadir harus mendengar, jangan berbicara. Khawatir masuk ke dalam ayat ini, karena para dai ini mereka berceramah bukan membawa pribadi mereka. Kita para dai hanya penyambung lidah Nabi Muhammad. Maka jangan melihat sosok siapa yang berbicara, tapi dilihat apa yang dikatakan. Maka ketika disampaikan ceramah, diam. Kalau berbicara, khawatir masuk ke dalam ayat tersebut, mengangkat suara di atas suara Nabi saja itu amal ibadah terhapus, kata Allah Ta'ala. Ini adab yang bisa kita amalkan. Kemudian wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd. Sama konteksnya, yaitu tidak boleh mengeraskan suara di hadapan Nabi Muhammad. Hanya sekedar mengeraskan suara di hadapan Nabi Muhammad, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Semua amal ibadah kalian terhapus, kata Allah Ta'ala.
Kemudian innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaika alladziina imtahana Allahu qulubahum littaqwa wa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Orang yang memelankan suara di hadapan Nabi. Nah, ayat berikut Allah memberikan apresiasi kepada orang yang berakhlak dan beradab kepada Nabi, yaitu mereka ketika ayat ini turun, kalau berbicara dengan Nabi seperti berbisik dari para sahabat ahlul Nabi, karena saking takutnya suara mereka itu lebih keras dari suara Nabi, sehingga kadang-kadang Rasulullah SAW mengatakan, "Irfa' sautak." Kalau sudah ada perintah angkat suara, baru mereka berani keraskan suara sekadar untuk Nabi bisa mendengar. Lihat adab yang mereka tunjukkan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Apa hasil yang didapat bagi orang yang beradab dan berakhlak kepada Nabi? Allah nyatakan ada takwa, dan bagi mereka dapat pahala yang besar, dan bagi mereka mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yunaduna min wara'il hujurat aktsaruhum la ya'qilun. Lanjutan ayat tersebut, sesungguhnya orang-orang yang memanggil namamu. Dalam tafsir Al-Wasit karya Al-Imam Al-Wahidi Naisabur mengatakan ada sekelompok orang datang menemui Nabi, kemudian memanggil Nabi, "Ya Muhammad, ya Muhammad." Turun ayat, Allah katakan itu orang gak punya akal. Itu orang benar-benar akal. Ini manusia yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala dipanggil dengan nama, sedangkan ini adalah sosok figur manusia yang dihormati dan dimuliakan oleh Sang Pencipta alam semesta. Bahkan semua para nabi menyebut nama beliau dengan Ahmad, termasuk Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan Sumia, dinamakan Nabi Muhammad dengan Ahmad li'annahu Ahmadu minni. Nabi Muhammad dinamakan dengan Ahmad karena beliau lebih mulia dari saya, kata Nabi Isa. Itu iktirafnya, pengakuannya Nabi Isa alaihissalam. Jadi tidak boleh kita menyampaikan satu ceramah kemudian tidak ada adab di dalam menyebut nama Nabi, dipanggil Muhammad begini, Muhammad begitu. Nah, ini justru mengajarkan umat untuk su'ul adab kepada Nabi Muhammad SAW, kecuali ala sabil riwayah wal hikayah, kecuali jalan cerita, ya, ada riwayat cerita di situ menyebutkan orang musyrik memanggil ya Muhammad, ya Muhammad, itu tidak masalah karena sedang meriwayatkan, menghikayatkan riwayat. Tapi ketika menyebut nama Nabi, hukum asalnya harus ada penghormatan. Allah Ta'ala sendiri tidak pernah memanggil dengan nama Muhammad kepada Nabi Muhammad SAW. Disebut ya ayyuhal muzammil, Yasin, Tolha. Kalau sebut Muhammad, setelahnya dinyatakan Rasulullah, ia utusan Allah. Allah memanggil dengan gelar kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau punya gelar sangat banyak, nama sangat banyak. Kathratul asma'i tadullu ala syarafil musamman. Makin banyak nama dan gelar menunjukkan kemuliaan pemilik gelar dan nama tersebut. Bahkan Imam Suyuti menulis kitab membahas tentang nama-nama Nabi Muhammad, berjudul Nahjah As-Sawiyah fil Asma'i An-Nabawiyah, yang dikatakan oleh sebagian ulama nama penghormatan Nabi itu lebih dari 200, bahkan ada yang mengatakan 1000 nama yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ada yang perlu kita terapkan. Sekarang Nabi tidak ada dalam konteks tadi memanggil nama Nabi. Dalam ceramah kita panggil dengan Sayyiduna Muhammad, Rasulullah, Sayyidul Wujud. Itu kebiasaan para ulama yang punya adab dan zauk. Alhamdulillah ahli sunnah wal jamaah sangat mengedepankan adab dan akhlak kepada Nabi Muhammad SAW. Di zaman kita sekarang ada pewaris para nabi, yaitu para ulama. Para ulama ini tidak menuntut untuk dihormati. Para dai tidak menuntut untuk dihormati. Tapi ketika Nabi mengatakan al ulama warasatul anbiya,
maka adabnya tentu sama. Bagaimana seorang ulama sengaja disebut namanya dengan niat ihtikar, meremehkan, dia kena dosa besar. Kalau dia meremehkan, bahkan Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki mengatakan termasuk orang yang bodoh ketika ada orang meremehkan santri. Berarti penghormatan kepada agamanya kurang. Mereka tidak menuntut dihormati, dimuliakan, tapi karena mereka sudah mewakafkan umurnya masuk ke wilayah mengambil ilmu Nabi Muhammad SAW, jangan lihat orangnya, dia sudah masuk ke wilayah adab kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi yang mengatakan akrimul ulama, muliakanlah para ulama. Para ulama tidak meminta, kadang-kadang salah paham, dipikir kita menuntut hormat. Gak ada untung para ulama mendapatkan hormat, tapi itulah undang-undang yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW karena berkaitan dengan haknya Nabi. Nabi yang mengatakan muliakanlah para ulama. Nah, ini adab memang sangat sulit. Saya mengatakan perintah mencintai Allah gak ada khilaf di kalangan para ulama. Bahkan orang awam gak ada masalah, gak ada muskilat. Begitu juga perintah mencintai Nabi Muhammad SAW. Saya yakin semua umat Islam lintas mazhab itu gak ada masalah dengan hal mencintai Nabi Muhammad. Tapi bermasalah ketika mencintai Ahlul Bait Nabi Muhammad. Makanya wasiat di dalam Al-Quran itu, qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Katakanlah aku tidak meminta ganjaran kepada kalian kecuali mencintai keluargaku. Kenapa ada wasiat ini? Karena Nabi tahu, Allah sudah beri kabar bahwa setelah engkau meninggal, keluargamu yang engkau perintahkan lewat firman Allah untuk mencintai mereka akan dimusuhi. Dan itu tertulis dalam sejarah, gak bisa diingkari. Ahlul Bait Nabi, Imam Hussein terbunuh di Karbala, Sayyidina Ali dimusuhi, Imam Hasan diracun, kemudian turunan-turunannya para imam-imam besar juga dimusuhi. Banyak di antara mereka wafat syahid, dibunuh, diracun. Itulah wasiat Allah sejak awal. Karena mencintai Ahlul Bait itu tidak mudah. Mencintai Allah, Rasul, gak ada muskilat. Mengakui dan mencintai Ahlul Bait, disitulah muncul masalah. Karena tidak semua orang yang umat Islam mampu mencintai, hanya orang-orang yang hatinya bersih. Saya tutup dengan ayat Allah Ta'ala berfirman, innama yuridullah yudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Ada Syekh Shalih Ja'fari, ulama besar asal Mesir, mengatakan man surifa anhum fahuwa minar rijis wa man aqbala ilayhim fahuwa laysa minar rijis. Siapa yang menjauhi Ahlul Bait, membenci Ahlul Bait, memusuhi Ahlul Bait, atau dalam hatinya ada pengingkaran dan kebencian yang terselubung dalam hatinya, maka dia adalah najis. Sebagaimana ayat tersebut, Allah menjauhkan Ahlul Bait dari kotoran-kotoran. Dan siapa yang bisa menerima, mencintai Ahlul Bait, menerima dengan lapang dada, penuh cinta dan penghormatan kepada mereka, maka dia bukan najis. Nah, ini pentingnya adab. Ya, kita ibadah sehebat apapun, tapi kalau hak-hak Nabi kita tidak tunaikan, itu bisa menghancurkan amal ibadah. Hanya sekedar mengangkat suara, mengeraskan suara, bisa membatalkan semua pahala-pahala amal ibadah kita. Lantas bagaimana dengan membenci Ahlul Bait Rasulullah SAW? Bagaimana tidak beradab kepada ulama-ulama Rasulullah SAW? Ikhwan muslimin rahimakumullah, kita berangkat umroh, Imam Malik mengajarkan adab. Jangan mengatakan zurul kubran Nabi atau azurul kubran Nabi, saya mau ziarah ke kuburan Nabi Muhammad. Beliau mengatakan makruh. Sekalipun kita ziarah ke makam Rasul, Imam Malik mengajarkan adab. Katakanlah azurul Nabiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan adab kepada umat. Ya, ini pentingnya perayaan Maulid. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa memberikan manfaat
dan semoga kita bertambah mengenal Nabi, bertambah cinta kepada Nabi Muhammad SAW, mengikuti semua ajaran beliau, tunduk kepada perintah beliau tanpa ada pengingkaran sedikitpun atas apa yang beliau perintahkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum ala takbir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Muhammadin gamal al-wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmin ma'ud sirran wa jahran fi dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi sallim. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad wa bihaqqi alihi listurukum ya ahlal jalak wa ya ahlal nawbah wa ya ahlal nur wa ya ahlal hal wal aqd al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib, para asatiz, wabil khusus Dhul Qaimun. Kita punya tetamu, ini teman sesama saya dulu, satu angkatan di Rubat Darien. Cuman beliau datangnya duluan dan pulangnya terakhir. Jadi beliau ini guru saya. Saya kalau baca kitab Nahwu, Murojaah, kita di Hadramut itu kalau mau belajar kitab ada persiapan. Sebelum ketemu guru harus belajar sama kakak kelas dulu. Nah, jadi murojaahnya malam-malam sama beliau ini. Al-Habib Ahmad bin Toha Al-Haddar, mata'ana Allah bituli hayati. Semoga beliau panjang umur, sehat afiat. Beliau Syekhuna Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Segaf, ya, telah menyampaikan tausiah. Dan tadi siapa? Muhammad Bagir bin Umar, ya, As-Segaf. Talabul ilm, ya, latihan terus menuntut ilmu, ya. Wabil khusus sahibul bait syarif Ahmadna Mufti Ahmad Al-Haddar dan sekeluarga, ya, semoga selalu ditambah-tambah keberkahannya, ya, tambah panjang umur, tambah sehat, sampai semua di tabah hawa sudah meninggal kecuali beliau. Amin ya rabbal alamin. Sehat afiat, minta sama Allah. Beliau yang kasih, Allah yang kasih sehat, Allah yang kasih panjang umur. Apalagi khusus cinta sama Nabi. Tiap tahun bikin maulid, belum yang bulanan, belum yang mingguan, belum kasih. Wah ini, ya, minta sehat afiat, cinta sama Nabi, dekat sama Nabi. Ya, dan semua ibu-ibu yang hadirin dan hadirat, semoga ditambahkan oleh Allah keberkahannya, dipanjangkan umurnya, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak yang salihin wa salihin. Amin ya rabbal. Ini tujuan hadir maulid tadi. Beliau sampaikan Habib Abdurrahman, majikama majma'al maulud bijallil qurub. Tidak ada perkumpulan yang lebih baik untuk menghilangkan gundah gulana, kesumpekan, kecuali dengan mengingat maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaka waktu aubadik ya asi idza basyarit atau kama. Ini waktu taubat. Sebaik-baiknya maulid tujuannya untuk kita memulai taubat kembali dari dosa-dosa yang lalu yang pernah kita lakukan. Kita tiap hari ini apa? Melakukan sesuatu yang tak terasa. Tahu-tahu ngomongin orang, tahu-tahu mendengar sum'ah, tahu-tahu ada pikiran ria, kadang-kadang ada ujub, bangga diri, mau lebih dari orang, merendahkan. Itu selalu istighfar. Ya. Nabi SAW sebuah hadis Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau di mana saja dan kapan saja engkau berada. Jangan waktu maulid orang pada jilbaban rapihan, nanti ada undangan joget, rombengnya buka lagi mode. Nah ini naudzubillah summa naudzubillah, men. Kapan saja, di mana saja, di masjid, di pasar, di majelis ilmu, di kantor, takwa sama Allah.
wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah keburukan dengan kebaikan. Setiap berbuat ada sedikit tergelincir mulut, hati, apalagi langsung istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan satu amalan yang paling bagus, ya, sebelum sholat subuh, sholat fajar 2 rakaat yang ditinggal tuh. Rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Setelah Al-Fatihah baca Alam Nashrah. Rakaat pertama baru qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Alam Tara baru qul hu. Itu kata amalan ulama-ulama, man hafidha ala alam wa alam hafidhu minal alam. Siapa yang menjaga 2 alam dijaga dari segala penyakit. Alam Nashrah dan Alam Tara. Baru baca subhanallah bihamdi subhanallahal azim astagfirullah 100 kali. Cuman 100 kali. Nabi nggak suruh 1000, nggak usah 10.000, 100. Siapa yang mengamalkan zikir tersebut, Allah ampuni dosanya walaupun seperti buih di lautan. Ada orang yang susah meninggalkan maksiat, hatinya maksiat, masa cuma subhanallah bihamdi subhanallahal azim astagfirullah diampuni dosanya. Nanti dia nggak suka sama dosa itu. Dosa yang pernah kita suka, yang hobi kita lakukan, akhirnya Allah angkat, Allah cabut itu rasa nikmat karena sering kita membaca subhanallah bihamdi subhanallahal azim astagfirullah. Selain itu faidahnya luar biasa. Rezeki akan datang sama dia tanpa susah payah, tanpa harus menghinakan diri. Nah ini wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas. Bukan istighfar saja menghapus dosa, sedekah dan lain-lain. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Nabi kita tidak bilang khuluqil muslimin, bukan berakhlak kepada hanya sesama muslim, anas, manusia, mau dia muslim, mau dia non muslim, mau dia mukmin, dia mau kafir. Baik, memanusiakan manusia, berakhlak sama manusia. Nah ini insya Allah ya, saya datang nih mendadak, dipanggil sama Habib dia, mau hadir nggak? Wow, masa nggak mau? Ada tamu teman saya ini, saya udah janjian. Kalau sampai di rumah Ibu Luna, telepon ya. Ada oleh-oleh soalnya, insyaallah. Jazakallahu khair, ya. Ini kita mendengarkan, dan saya mengundang tanggal 22 September di tempat orang, ya, hadir semuanya, insyaallah. Ya, berkesempatan, insyaallah. Nanti Habib Ahmad juga ceramah di sana, Habib Rahman juga, ya. Tidak panjang lebar, kita mau nunggu nih, mau oleh-oleh dari Bogor, ya. Masya Allah, kurang lebih saya minta maaf. Allah muwaffiqul mu'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'da sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Hadirin kalian, para orang tua sesepuh, beliau merupakan landasan kita, merupakan kita punya jurnah perisai bahwa syuyukh rukka al-utfal rukka al-bahaim rukka wasallallahu alaikum wa sallam. Kita semua yang muda-muda ini berlindung kepada kita orang tua, kita minta doa kita minta orang tua supaya kita terlindung dari bala wal musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini dengan baik. Wabil khusus orang tua kita bersama Syarifah Muslimah binti Ahmad Al-Haddar, para syara'if yang lain semuanya yang tidak bisa Al-Fadhil disebutkan satu persatu. InsyaAllah rasa hormat dan rasa ta'zim selalu terjadi kepada antunya semua.
أخينا في الله الحبيب باري بن أحمد بن محمد بن شيخ حبيبك وأخينا الحبيب عبد الرحمن بن كامل السجاف أخينا في الله الحبيب باري بن عمر بن السجاف. Luar biasa daripada ceramah beliau, bertutur, bertabur dalail yang bisa kita petik pelajaran daripada apa yang sudah disampaikan oleh beliau semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahkan ilmu beliau dan diberi manfaat. Wa khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat kepada sesama manusia. Hadirat rahimakumullah, ibu-ibu, majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sama-sama kita dengar apa yang disampaikan oleh para penceramah tadi. Kita hadir di sini, ayo sama-sama kita perbaiki niat kita di dalam hadir tiap-tiap acara. Tadi disampaikan oleh Al-Habib Kamil, Al-Habib Abdurrahman bin Kamil, tujuan daripada diadakannya Maulid Nabi Muhammad, tujuan daripada dibacakannya hikayah biografi Rasulullah tidak lain tidak bukan diantaranya untuk menambah kecintaan kepada Rasulullah. Kita hadir di dalam satu acaranya Nabi Muhammad. Kalau dikatakan di dalam Al-Quran, kami tidak bedakan di antara para anbiya, namun tidak terbantahkan kita punya Nabi Muhammad ini levelnya jauh, ibu sekalian para hadirin, jauh. Beliau tadi bilang kalau nabi-nabi yang lain di dalam Al-Quran disapa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Adam askun anta wa zawjuka jannah, ya Nuh ihbut bisalamin minna, ya Ibrahim, ya Yahya khudhul kitaba biquwwah. Disebut namanya langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi demikian ta'zimnya, tahrimnya, ihtiramnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat Nabi kita, tidak pernah panggil nama. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in taf'al fama ballaghta risalatahu. Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir. Sama seperti kita panggil pemuka tokoh kita. Sekarang ini sudah zaman pilkada. Kita panggil, kita punya bupati, tidak mungkin kita panggil namanya Bapak Bupati, Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak RW, demikian. Kita tidak panggil langsung nama beliau, tanda penghormatan kepada beliau. Kalau Nabi yang lain, Nabi Allah Musa masuk ke satu lembah suci namanya lembah Tua. Ikhla'na 'alaika ya Musa fa innaka bil wadil muqaddas Tua. Disuruh copot sandalnya Nabi Musa masuk satu lembah suci. Tapi Nabi kita sampai Sidratul Muntaha tetap pakai sandal beliau. Hadirin sekalian. Kalau Nabi lain, Allah tidak berjanji. Allah tidak berjanji, ya Rasulullah, seandainya umatmu bikin dosa, kemudian datang kepadamu, meminta ampun kepadaku, engkau memintakan ampun buat mereka, Allah akan langsung mengampuni dosa-dosanya. Ibu-ibu, hadirat sekalian, kalau kita ikuti kita punya aslaf, natrah adlanuna ala adlanihim. Kita tiap pagi laksanakan salat al-isyraq. Di dalam salat al-isyraq itu dibaca rakaat pertama ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau annahum dzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara
wa hum ghafurun lawajadullaha tawwabar rahim. Setelah Fatihah kemudian baca surat Al-Kafirun. Pada rakaat yang kedua nanti ada selebarannya buat ibu-ibu yang kebetulan masih di dalam kamar, belum saya keluarkan. Buat yang bersabar nanti insya Allah akan, yang kepingin minat akan dibagikan tentang pelaksanaan salat al-Islam. Rakaat yang kedua setelah surat Al-Fatihah kita baca wa man ya'mal su'an yudhil nafsahu thumma yastaghfirullah wa yajidullaha ghafuran rahima. Nabi kita Allah janji tidak kepada nabi-nabi yang lain. Apa janjinya Allah? Yang pertama di dalam rakaat yang kedua, siapa yang punya kesalahan, wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu, atau zalim sama dirinya sendiri, thumma yastaghfirullah, kemudian minta ampun kepada Allah, yajidullaha ghafuran rahima, Allah akan ampuni dosanya. Cuma tidak tahu kapan diampuni. Mungkin besok baru diampuni, atau minggu depan, atau mungkin bulan di muka, atau mungkin tahun di muka, mungkin setelah mengalami sakit dulu baru diampuni dosanya, atau mungkin setelah dia meninggal baru diampuni dosanya, atau bahkan setelah ditimbang, atau bahkan dicuci dulu dari api neraka. Allah janji akan diampuni dosanya, namun masih wazannya fi'il mudhari', akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak tahu rahasia Allah kapan dosa kita akan diampuni kalau kita langsung istighfar. Namun ibu-ibu sekalian, luar biasanya Nabi kita nih, Allah sampai saking cintanya semua dikasih sama Allah. Dijanjikan oleh Allah, ya Rasulullah, lau annahum idzalamu anfusahum, seandainya mereka umatmu, kita semua ini zalim sama diri kita berbuat dosa, larangan kita jalankan, perintah kita abaikan, idzalamu anfusahum ja'uka, kemudian datang kepadamu ya Rasulullah. Ada itu kata dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab artinya kalimat. Itu kalimat ja'uka digaris bawahi oleh para ulama. Ja'uka step 1, yang kedua fastaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Step yang ketiga wastaghfara lahumur rasul, engkau ya Rasulullah istaghfar lahum, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini istimewanya kita punya Nabi Muhammad, la wajadullaha tawwabar rahima, benar-benar mereka telah mendapati, artinya simple past tense, sudah kontan diampuni, langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala segala dosa-dosanya. Mereka dapati Allah sebagai zat Maha Pemberi taubat dan Maha Pemberi kasih sayang. Kalau yang pertama akan diampuni. Makanya Imam Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad di dalam ghaziyahnya, ya sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul jah 'inda Allah, innal musyi'ina qad ja'uk. Nah, ja'uka lafadznya ghaziyah bin Habib Abdullah ini ngambil dalilnya daripada Al-Quran tadi, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul jah 'inda Allah, innal musyi'ina qad ja'uk lidzambi yastaghfirun Allah.
ya sayyidi, wahai duhai junjunganku, ya Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya man lahu jah 'inda Allah, wahai orang yang punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah, innal musyi'ina, sesungguhnya orang-orang yang berbuat jelek, yang berbuat keburukan, qad ja'uka, telah datang kepadamu, lidzanbi, demi dosa-dosa mereka, yastaghfirullah, meminta ampun. Jadi kita kalau punya dosa, para hadirat sekalian, ibu-ibu, langkah pertama kita dekati Rasulullah dulu, kita ziarah dulu, kita pergi haji dulu, kita berangkat umrah dulu, mahal. Maka alangkah luar biasanya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Habsyi dalam sebuah riwayat mengatakan, salatan yaqsul biha ruhul usul alaihi, salawat itu menyambung ruhnya, nggak bisa jasad, kita sambung ruh kita dengan ruh baginda Nabi Muhammad. Salatan yaqsul biha ruhul musalli alaihi bihi, biruhin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini terus Mas Pak, masih jauh. Boleh tambah 5 atau 10 menit lagi. Kenapa Al-Habib Ali mengatakan salawat bisa menyambungkan rohnya? Kita yang melantunkan salawat bisa sambung roh kita dengan rohnya baginda Nabi Muhammad. Ada ceritanya ibu-ibu. Satu kali Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau sedang menjahit di dalam kamarnya, menjahit satu malam. Kemudian karena benangnya sudah pendek, maka jarumnya, kepala jarum terlepas, jatuhlah jarumnya ke lantai dulu masih pasir, dicari-cari oleh Bunda Aisyah, tidak ketemu itu jarum. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam muniran wajhuh, wajahnya bercahaya kayak Habib Zaki, kayak Habib Abdurrahman, kira-kira begitu. Habib Tabir bercahaya muniran wajhuh, sampai kelihatan itu jarum, sampai terlihat berapa itu jarum, ketemu jarumnya. Akhirnya ya Rasulullah, gemetar Sayyidatuna Aisyah, tapi Rasulullah mengatakan, wail, celaka. Siapa yang celaka ya Rasulullah? Celaka orang yang bakhil. Kok tahu-tahu kurang lagi Rasulullah mengatakan bakhil. Ada hubungan apa antara wajahnya bersinar dengan orang bakhil? Celaka orang yang bakhil. Siapa yang bakhil? Yang bakhil ya Rasulullah, man lam yusalli alayya 'inda dzikri rasmi, siapa yang tidak menyebut sholawat ketika namaku disebut. Ketika disebut nama Nabi Muhammad, tidak bersolawat, namanya bakhil. Akhir, clear. Kalau tidak benar nama beliau, kita punya wirid sholawat setiap hari 10 atau 100 misalnya, tidak dengar nama beliau, tidak dipinta untuk bersolawat, tapi kita memberi. Kira-kira orang dermawan bukan itu, ibu-ibu sekalian? Dermawan bukan? Tidak dipinta untuk bersolawat, tidak mendengar nama Nabi Muhammad, tapi setiap hari kita bersolawat. Setiap hari kita hadir di dalam majelis-majelis ilmu yang melantunkan sholawat, di dalam majelis-majelis sholawat. Tidak dipinta, kita kasih. Namanya kalau bahasa Arab namanya karim, dermawan. Tidak dipinta tapi dikasih. Nyambung kira-kira ya? Nyambung.
Nah, Rasulullah hobinya juga dermawan. Tatkala ada siapa yang minta kepada beliau, beliau kasih apapun yang ada. Minta kambing, dikasih kambing satu gunung sama Rasulullah kepada. Kemudian datanglah Badui tadi membawa umatnya, dibagi-bagi sama orang kampungnya, datang kepada Nabi Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hikmah. Nah, ini yang bisa kita tarik pelajaran. Hobinya Rasulullah berbagi. Sama dengan orang yang bersolawat tanpa dipinta, tanpa mendengar nama beliau, memberikan daripada solawat tersebut, maka kita berusaha untuk mensejajarkan hobi kita dengan hobinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang-orang yang hobinya sama, kira-kira hobi mengair, saya datang rumah pagi-pagi, Tokyo tempi mengair, kira-kira begitu kan? Ini mohon maaf, saya ini kelahiran Jakarta, jadi lisan Betawi, cuma sesadiki dengar orang Ternate, oh begini, kira-kira mohon maaf kurang-kurang aja ya. Orang yang hobinya sama, hobi batu cincin, zaman batu bacaan, selalu dikumpulkan di tempat yang sama, menyambung jasad dan ruha. Orang yang hobinya sama selalu nyambung, baik dia punya jasad ataupun ruhnya. Demikianlah orang yang bersolawat. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Habsyi mengatakan, salatan yattasilu biha ruhun yusalli alaihi. Kira-kira paham nggak nih? Kira-kira paham nggak? Karena sholawat itu, saat kita tidak dengar nama beliau, kita sebutkan itu sholawat, maka kita termasuk orang yang dermawan, sama dengan baginda Rasulullah, sama dermawannya. Kita mau mencoba untuk menyamakan hobi kita dengan hobi kesenangannya, ruhbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ya, pelajaran yang mungkin pada maulid ini ibu-ibu sekalian tadi dikatakan bahwa disebutkan biografi untuk menambah rasa cinta. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala paparkan dengan jelas, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbit bihi fu'adak. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan, memaparkan, menjelaskan, mengupas karakteristik biografi Nabi besar Muhammad SAW. Dan nabi-nabi terdahulu diceritakan, wa kullan, semuanya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Kami kisahkan, kami ceritakan kepada engkau tentang kabar, berita, perihal, kabar perjalanan hidup nabi-nabi dulu. Kira-kira apa sih hikmah yang tersembunyi di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kisah-kisah nabi-nabi yang sudah mendahului Rasulullah kepada Nabi Muhammad? Apa hikmahnya? Ma nuthabbit bihi fu'adak. Semua itu supaya menguatkan engkau punya fuad, engkau punya mental ya Rasulullah, engkau punya hati. Di dalam dakwah beliau selalu mendapat hambatan, rintangan, tantangan, gangguan, cobaan, ujian dan lain-lain. Itu semua bisa luntur dengan apa? Dengan Allah ceritakan kisah-kisah Nabi dulu. Jangan khawatir, wahai kecintaanku Nabi Muhammad. Nabi Nuh dakwah 1000 tahun, umatnya sedikit. Nabi Yusuf dibuang sama ayahnya, sama keluarganya ke dalam sumur, dipungut, kemudian menjadi seorang budak, dijual belikan, kemudian menjadi seorang pejabat, diangkat setelah dia masuk penjara,
ya, lebih memilih penjara dibanding hidup bebas. Kemudian di penjara bisa mentakwil ahlam, mimpi, diangkat jadi pejabat. Itu perjalanan nabi-nabi dulu. Contoh, wahai Rasulullah, ambil contohnya. Nabi Yusuf masuk penjara dulu, baru jadi pejabat. Orang sekarang jadi pejabat dulu, baru intinya ibu-ibu sekalian, bahwa cerita nabi-nabi dulu itu bisa menguatkan hatinya Rasulullah. Nah, pelajaran dari perayaan Maulid ini, alhamdulillah, tadi kita dengarkan ibu-ibu luar biasa pembacaan Maulidnya sampai doanya selesai. Bagaimana ceritanya Nabi yang paling afdal? Tentunya itu bisa jadi obat. Siapa yang sakit, kita coba resep ini. Yang hatinya kurang mantap, yang mungkin rezekinya kurang banyak, yang mungkin barangkali punya hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita coba cerita Nabi dulu saja bisa menguatkan hatinya Rasulullah. Bagaimana ceritanya Nabi Muhammad? Ya, siapa-siapa yang masih punya hajat di rumah sendiri baca maulid latihan. Kalau belum lancar untuk membaca maulid, undang tetangga, undang ustaz supaya bisa memperlancar daripada pembacaan maulid. Ya, mungkin saudara-saudara kita mengatakan, wah ini hal di zaman dulu tidak ada nih maulid. Kalau memang betul ini Nabi speaking, para sahabat speaking, ada saudara-saudara kita begitu mengatakan bahwa ini baru, hal yang baru, yang bid'ah. Tapi Allah ini merayakan maulid qaulan wa fi'lan. Qaulan dengan ucapan dan dengan perilaku, dengan tindakan. Allah rayakan lahirnya Nabi Muhammad dengan tindakan, dengan lisan Allah, dengan firman-Nya qaulan wa fi'lan. Nanti akan dibahas di dalam acara-acara yang lain karena waktunya sudah demikian sempit, ibu-ibu sekalian. Itu pelajaran yang pertama. Siapa yang sakit, siapa yang punya masalah dan lain-lain, ayo coba kita buka, kita pakai resep baru ini. Kita di rumah, baik sendiri, ibu-ibu juga dengan suami barangkali, atau dengan yang lain, dengan anak-anak, pelan-pelan kita baca fasal per fasal maulid. Kita niatkan kalau cerita Nabi-Nabi dulu bisa mendatangkan manfaat buat Rasulullah, bagaimana cerita tentang Nabi kita, insya Allah akan membawa manfaat dan keberkahan yang banyak kepada kita dan keluarga. Amin ya rabbal. Yang kedua, ibu-ibu sekalian, ya, kita hadir di dalam acara ini, ya, tidak lain kita kuatkan niat kita untuk hal-hal yang baik. Ada satu cerita sedikit saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa menambahkan hikmah. Ada satu cerita, satu aulia di Hadramut. Beliau ini sering diundang acara-acara untuk berbuka bersama, mau'idhah, hadir mungkin maulid. Kemudian ketika pulang membawa bingkisan makanan dan lain-lain. Kalau tidak salah Habib Ali bin Hasan Al-Attas, kalau tidak salah, mengadu kepada kakeknya, wahai kakekku, aku ketika hadir di tempat-tempat acara selalu dikasih souvenir. Di sini dikasih souvenir enggak sama ibu mana? Tahu. Saya selalu dikasih bingkisan. Saya takut, wahai kakekku, saya takut hal tersebut, bingkisan atau apapun namanya, itu akan mengurangi rasa ikhlas saya untuk hadir di dalam majelis-majelis ilmu. Bagaimana caranya? Orang dulu khawatir hal-hal sedemikian, beda sama orang sekarang. Orang dulu khawatir, dia mau tahu bagaimana pengalaman datuknya untuk menghalau hal sedemikian. Bagaimana wahai beliau jadi
bagaimana caranya saya bisa menghalau sesuatu berupa syai' min ad-dunyawiyah, hal duniawi bisa mengubah niat ikhlas kita untuk hadir dalam majelis ilmu, hadir di dalam maulid, untuk sholat, ibadah dan lain-lain, puasa dan lain-lain. Bagaimana caranya saya tetap bisa di dalam fondasi keikhlasannya. Kemudian kakeknya bercerita, wahai cucuku yang aku cintai, pernahkah engkau mendengarkan cerita tentang umurnya Nabi Musa alaihissalam, tatkala beliau menghanyutkan Nabi Musa kecil ke Sungai Nil, kemudian berhari-hari tidak bertemu dengan anaknya, kemudian anak tersebut dipungut oleh imra'ah Fir'aun, Siti Asia. Ada beda antara zaujah dan imra'ah, nanti bisa kita bahas. Diangkat menjadi qurratu ain, menjadi kasih sayang mereka, sampai ketika si bayi Nabi Musa kecil ingin menyusu, tidak ada seorang pun baik dari Bani Israel ataupun dari orang Mesir ibu yang bisa menyusui Nabi Musa kecil. Kemudian dicari oleh tentara Fir'aun sampai ke kediaman ibunya Nabi Musa, dijemput barangkali bisa menyusui, ternyata cocok. Ibunya dijemput oleh tentara Fir'aun, digaji untuk menyusui anaknya. Anaknya yang sudah rindu, kangen. Kira-kira kalau jadi ibunya Nabi Musa, mengharapkan gaji dari Fir'aun atau mengharapkan ketemu anaknya yang dicintai? Saya mau tanya sama ibu-ibu nih. Ketemu anak, kasih ibu sepanjang jalan. Itulah perumpamaan kita hadir di dalam majelis ilmu, menuntut ilmunya Allah, menuntut ilmunya Rasulullah. Kita beribadah taqarruban ilallah, minta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita salat jenazah, ada 2 gunung emas sebesar gunung Uhud. Mungkin sebagian ada di dalam adat kebiasaan memberikan amplop dan lain-lain, tapi itu semua namanya gaji Fir'aun. Segala macam souvenir dari Ibu Nona itu gaji Fir'aun. Gaji Fir'aun. Gaji Fir'aun. Tapi jangan dipandang jelek ibu-ibu sekalian gaji Fir'aun. Ternyata gaji dari Fir'aun itu diberikan makanan, nutrisi, menjadi susu, masuk ke dalam mulut Nabi Musa juga. Manfaat. Mudah-mudahan apa yang kita doakan di sini, Ibu Nona dan keluarga mendapatkan manfaat yang banyak, dan juga khususnya dan kita yang hadir di sini sama-sama beroleh rahmat, berkah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa belajar untuk memperbaiki niat kita bisa membedakan mana yang namanya kangen sama anak dan mana yang namanya gaji Fir'aun. Hadirin rahimakumullah, tidak berpanjang lebar, saya lihat di sini waktu sudah menunjukkan pukul 11.16. Ya, resikonya nasi kebuli semua dingin, semua tidak sadar lagi. Ya, ini salam kenal dari saya, Al-Faqir Ahmad bin Thaha Al-Haddar. Kalau ada yang salah yang saya sampaikan, tentunya dari saya pribadi. Kalau ada yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.